Selamat malam saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam rangka kegiatan bulan keluarga. Untuk mendasari renungan kita, saya akan baca dari kitab Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Saudara, nanti saudara bisa di rumah membaca kitab Rut dengan lebih utuh. Ada obrolan dari dua orang ibu muda. Seorang ibu berkata, "Mertuaku bukan penolong, tapi perongrong." Itulah keluhan ketidakpuasan seorang ibu muda kepada teman sebayanya. Para menantu seringkali berpikir, bagaimana caranya membuat sang mertua bersikap baik kepada mereka. Tapi saudara jangan lupa, para mertua juga mempunyai kerinduan yang sama, yakni bagaimana membuat sang menantu menghormati dan menyayangi mereka. Menjadikan mertua atau menantu bersikap baik kepada Anda, hal itu banyak bergantung pada sikap Anda sendiri. Ada ungkapan yang mengatakan begini, "Sebelum engkau bisa mengubah sikap orang lain terhadap dirimu, ubahlah lebih dahulu sikapmu terhadap orang lain." Ada benarnya saudara, bagaimana sikap kita itu terhadap orang lain mempengaruhi sikap mereka terhadap kita. Lalu pertanyaan kita sesuai dengan tema hubungan menantu dengan mertua, bagaimana gambaran hubungan ideal mertua dan menantu? Nah, kisah Naomi dan Rut di dalam Alkitab itu adalah contoh yang baik. Nama Naomi berarti manis atau kenikmatan. Tapi faktanya hidup Rut atau hidup Naomi ternyata pahit. Masa paceklik di Israel membuat keluarga Elimelek dan Naomi serta kedua anaknya laki-laki harus mengungsi ke Moab, hidup sebagai orang asing. Nah, di tempat pengungsian selama 10 tahun adalah masa-masa pahit yang harus dijalani oleh Naomi. Suami dan kedua anaknya laki-laki meninggal dunia dalam usia yang masih relatif muda tanpa sempat memberikan cucu kepadanya. Namun kepahitan itu saudara tidaklah membuat Naomi lemah iman dan mengutuki Tuhan. Bahkan Alkitab menyaksikan banyaknya kesulitan malah membentuk pribadi dan iman Naomi lebih kuat. Kehilangan kedua anak lelaki tidak membuat Naomi menyalahkan kedua menantu perempuannya. Naomi tidak berprasangka buruk. Tidak pernah keluar perkataan tuduhan dari Naomi kepada kedua menantunya. "Orpa dan Rut, kalian tidak bisa mengurus suami. Itulah yang membuat anak-anakku harus mati dalam usia muda." Tidak pernah saudara keluhan dan tuduhan seperti itu keluar dari mulut Naomi.
Jika Naomi tidak bersikap baik, mana mungkin Orpa dan Rut yang adalah orang Moab mau mengikuti Naomi pulang ke negeri Israel? Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Demikian kata Orpa dan Rut. Untuk kedua kalinya, saudara, Naomi menyuruh kedua menantunya pulang ke rumah. Menikahlah dan bangunlah keluarga baru. Dan dengan berat hati disertai tangisan, akhirnya Orpa mohon pamit kepada mertuanya itu. Namun Rut mengambil keputusan yang berbeda. Ia tetap bertekad menemani Naomi. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situlah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situlah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Saudara, sebagai mertua, Naomi bersikap baik kepada menantu-menantu perempuannya. Hubungan antara Naomi dengan Orpa dan Rut sesungguhnya tidak lagi mengikat semenjak meninggalnya kedua anak laki-laki yang menjadi suami Orpa dan Rut. Namun, bagi Naomi, Orpa dan Rut tetap bukanlah orang luar yang patut dicurigai atau bahkan dipaksa untuk mengikuti kemauannya sebagai mertua. Naomi menganggap mereka sama seperti anaknya sendiri. Naomi memanggil mereka dengan sebutan anak-anakku. Naomi tidak memaksakan kehendak kepada menantunya. Dia menyadari kebutuhan kedua menantu perempuannya yang masih muda. Dia memberi kebebasan kepada mereka untuk memilih apakah akan ikut dengan dia atau pulang ke negerinya sendiri. Saudara, Naomi berbeda dengan sebagian mertua karena merasa diri berjasa dan berpengalaman, berusaha memaksakan kehendak kepada anak-anak dan menantu mereka. Padahal kita tahu, zaman selalu berkembang. Cara yang pernah dipakai orang tua pada masa lalu tidak selalu cocok dan efektif pada zaman sekarang ini. Hal lain, saudara, yang penting dari Naomi adalah kesaksian hidupnya sebagai seorang beriman. Naomi menularkan imannya kepada menantunya. Sikap hidupnya yang baik dan juga benar memudahkan dia untuk bersaksi. Hasilnya, Rut yang semula bukan penyembah Allah menjadi percaya kepada Allah Yahweh, dan dia dapat berkata, Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku. Setelah kembali di negeri asal Israel, luar biasa, saudara. Pikiran dan hati Naomi tetap tertuju pada kebaikan menantunya. Naomi menyadari bahwa Rut masih muda dan membutuhkan seorang suami yang bisa menjadi pendamping dan sandaran hidupnya. Naomi bukan saja menunjukkan jalan, tapi juga mengajari Rut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk dapat memikat hati Boas. Naomi menasehati agar Rut lebih memperhatikan penampilannya, bukan penampilan yang mewah, tapi penampilan yang baik, bersahaja, namun menarik. Bisa jadi, saudara, karena kemiskinan, Rut menjadi seorang wanita yang mungkin kurang memperhatikan penampilan. Akibatnya, dia nampaknya lebih tua daripada usia yang sebenarnya. Naomi tahu itulah kelemahan Rut, menantu perempuannya. Tapi Naomi tidak menjelek-jelekan menantunya di depan orang lain.
Malah ia mengajari agar Ruth terlihat lebih cantik. Hasilnya, Boas, pengusaha besar, tertarik dan menikahi Ruth. Dari pernikahan mereka lahirlah Obed. Obed itu berarti ibadah. Dan dari Obed lahirlah Isai, yang kemudian menjadi ayah dari Raja Daud. Dan mereka kelak menjadi nenek moyang dari Yesus. Itu saudara, mertua yang luar biasa, sangat baik dan penuh perhatian, sangat mengasihi kepada menantu perempuannya. Sebaliknya, Ruth sebagai menantu perempuan menganggap mertua adalah orang tuanya sendiri, orang tua yang perlu ditemani, dirawat, dan dikasihi. Perhatikan saudara perkataan Ruth kepada Naomi. Sekali lagi saya bacakan. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu juga adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, sikap Ruth yang demikian manis kepada mertuanya itu diketahui dan dipuji-puji oleh banyak orang, termasuk oleh Boas. Artinya di sini kita bisa melihat gambaran bagaimana pribadi Ruth. Ruth tidaklah bersikap materialistis. Kesetiaannya kepada Naomi bukan disebabkan mertuanya itu seorang yang kaya raya, tapi sebaliknya. Naomi telah jatuh miskin. Naomi sendiri berkata kepada penduduk Bethlehem, dengan tangan penuh aku pergi, tapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Ruth menjadi menantu yang rajin dan dia berinisiatif untuk bekerja. Dia tidak menjadi seorang pemurung yang hanya menyesali kemalangan nasibnya. Tanpa disuruh, dia memohon izin kepada Naomi mertuanya untuk bekerja. Biarkan aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dengan rajin saudara Ruth bekerja dari pagi sampai siang tanpa berhenti. Sebagai seorang menantu perempuan, Ruth rajin bekerja. Dia bertanggung jawab mencukupkan kebutuhan pangan keluarga. Selain rajin saudara, ternyata Ruth juga adalah seorang pembelajar. Sebagai seorang pendatang dari bangsa Moab, pastilah Ruth kurang memahami adat istiadat orang Yahudi. Oleh karena itu, Naomi banyak membimbingnya, khususnya pada waktu ia mencari seorang penebusnya, yakni Boas. Ia mau mendengarkan nasihat mertuanya. Ruth berkata, segala yang engkau katakan itu akan aku lakukan. Rajin dan menjadi seorang menantu perempuan pembelajar, itulah yang baik dari Ruth. Saudara, hubungan yang indah antara mertua menantu, antara Naomi dan Ruth terbentuk karena keduanya hidup saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling menopang. Hubungan Anda pun bisa seperti mereka. Dengan demikian, judul renungan kita, mertua versus menantu, kita bisa ubah menjadi sinergi antara mertua dan menantu. Tuhan memberkati saudara. Selamat malam.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pembelajaran dari firman Tuhan yang kami renungkan. Kami mohon kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami. Kami mohon juga pertolongan Roh Kudus agar relasi atau hubungan kami di tengah keluarga, baik antara orang tua dengan keluarga anak-anak, antara suami dan istri, antara kami orang tua dengan mertua, semuanya dapat berjalan dengan baik, harmonis, dan kami bisa bersama-sama menikmati kebahagiaan hidup di tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Selamat malam.